Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wijayanti, SE MMSI dengan NIDEN 0315099101, melakukan pemutaran video pembelajaran sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2022. Program Studi S1 Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma. Cakupan video pembelajaran ini mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Deskripsi mata kuliahnya, SKS-nya terdiri dari 3 SKS dengan kode mata kuliah IT 021332 semester 7. Mata kuliah manajemen strategik ini merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa mengenai topik strategik pada manajemen baik perusahaan maupun organisasi lainnya seperti site perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini di pedoman 1 atau pertemuan pertama, yakni memahami secara proses pembelajaran manajemen strategis sehingga dapat memilih langkah-langkah yang strategis guna berhasil dalam pembelajaran ini. CPMK kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen strategik. CPMK ketiga, mampu menjelaskan berbagai metode penelitian di manajemen strategik. Dan CPMK keempat mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sistem pembelajaran ini diampu oleh dosen pengampu dengan jumlah pertemuan 14 kali tatap muka daring, dengan beban waktu 3 kali 50 menit tatap muka, 3 kali 60 menit belajar mandiri, 3 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Sedangkan ujian tengah semesternya akan dilaksanakan pada minggu ke-14 dan ujian akhir semesternya dilaksanakan pada minggu ke-14. Materi pembahasannya yaitu pada pendahuluan bab 1 pertemuan pertama, yakni tentang pengertian manajemen strategik, ruang lingkup manajemen strategik, sejarah dan perkembangan manajemen strategik, dan hierarki strategik. Metode pembelajarannya dengan menggunakan sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan Gmeet dan Vclass. Indikator penilaiannya terdapat kuis, UTS, UAS, presensi, diskusi, dengan komponen penilaian seperti aspek penilaian, ketepatan waktu hadir, antusiasme, kemandirian, dan komunikasi dalam diskusi. Berikut adalah rekaman pembelajaran video secara daring, mata kuliah manajemen strategik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Baik, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya ikutan kelas saya di kelas manajemen strategik. Oke, sebelumnya ini adalah pertemuan pertama kita mengenai mata kuliah manajemen strategik. Manajemen strategik ini nanti akan kita lakukan sebanyak 14 kali pertemuan. Nanti akan dijelaskan tentang apa saja yang akan dipelajari. Baik, saya akan share screen dulu ya teman-teman. Baik, Baik. Bu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja ya materi pembelajaran tentang manajemen strategik. Nah, manajemen strategik itu berdasarkan RPS-nya ini akan membahas tentang ruang lingkup manajemen strategik. Yang kedua, sejarah dan perkembangan manajemen strategik. Dan yang ketiga adalah hierarki strategik. Nanti teman-teman tolong untuk mendownload RPS-nya di link ini, https://sapgunadarma.ac.id. Kalian search aja dengan kode mata kuliah IT 021332 ya teman-teman. Atau kalian bisa juga ke staff site saya dengan alamatnya seperti ini. Ya. Hari ini kita adalah pertemuan pertama teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang manajemen strategik itu apa. BTW teman-teman, apa kabar nih semuanya? Sehat? Udah sarapan belum? Belum, Bu. Ya, belum ya, tapi semoga bisa connect ya dengan materi yang akan kita pelajari.
Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke materinya. Nah, tujuan dari materi pembahasan ini yaitu dengan materi ini yang pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti nih definisi dan pengertian manajemen strategik itu sendiri. Lalu yang kedua, ruang lingkup pembahasan manajemen strategik itu apa, lalu sejarah dan perkembangan manajemen seperti apa, dan hierarki strategik. Nah, teman-teman nanti diharapkan selama pelajaran ini tahu nih, oh gitu ya manajemen strategik ya, apa aja sih tentang manajemen strategik, seperti itu. Lalu saya tanya dulu deh teman-teman. Teman-teman kalau dengar manajemen strategik nih, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian nih teman-teman? Ada yang mau jawab dulu nggak? Siapa nih? Apa sih atau mungkin manajemen itu apa sih menurut kalian tuh? Anak manajemen. Nah, ada yang mau jawab nggak? Manajemen itu apa ya? Ada yang mau jawab? Ide atau kumpulan konsep bukan, Bu? Mas Hafidz ya? Kalau menurut Mas Hafidz, ide atau kumpulan konsep. Nah, coba nanti kita bahas ya. Kalau strategik, ada yang ingin menjawab dulu nggak? Strategi itu apa sih? Gitu. Mungkin ada yang mau menjawab? Teman-teman ada yang tahu strategik itu apa? Apa nih strategik nih? Kalau kalian pengen lulus kuliah, strategiknya itu belajar, harus ikut ujian, gitu ya. Nah, strategi itu seperti apa ya? Gitu. Ada yang mau jawab nggak? Oke deh, kita bahas aja ya. Nah, manajemen strategik. Ya, pertemuan ini adalah pengertian tentang manajemen strategik. Nah, tadi saya tanya, strategi itu apa sih? Nah, strategi, kalian tuh pasti pernah dengar strategi gitu ya. Orang main bola, strateginya seperti apa? Orang mau lulus, strateginya seperti apa? Gitu. Nah, strategi ini apa sih sebenarnya? Strategi itu adalah rencana skala besar. Dia itu adalah kumpulan dari rencana bertujuan untuk masa depan berinteraksi dengan kondisi persaingan demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, seperti tadi, kalian mau lulus ujian, tujuannya adalah lulus ujian. Strateginya apa sih? Gitu. Apakah kalian cuma males-malesan? Kan enggak ya. Kalian gimana caranya untuk bisa lulus ujian? Yaitu kalian belajar, terus kalian rajin untuk mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Sedangkan kalau manajemen itu apa sih? Manajemen itu sebuah ilmu, sebuah seni, sebuah proses kolektivitas manusia. Jadi, pengertian manajemen strategik itu adalah satu set keputusan dan tindakan menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, sederhananya itu manajemen itu adalah proses rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh untuk yang dibuat oleh pimpinan dan diaplikasikan oleh seluruh jajaran karyawannya. Nah, dia tuh strategi-strategi untuk yang diambil untuk menentukan masa depannya dan mencapai tujuannya. Seperti itu ya. Nah, manajemen strategik ini berbicara tentang gambaran besar, teman-teman. Jadi, inti dari manajemen strategik adalah mengidentifikasi tujuan organisasi. Nah, sumber dayanya dan gimana sih sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan tadi tersebut. Jadi intinya manajemen strategik itu dia itu dilakukan perencanaan dulu, lalu ditetapkan rencana seperti apa sih yang akan dilakukan seperti ke depannya, lalu diimplementasikan teman-teman dan dievaluasi. Evaluasinya apa sih? Gimana sih? Nah, evaluasinya dengan yang sudah ditetapkan tadi, apakah masih ada kekurangan, apakah masih ada yang harus diperbaiki. Seperti itu ya. Nah, ruang lingkup manajemen strategi. Nah, pertama untuk mencapai ruang lingkup manajemen strategi ini ada tujuan perusahaan. Perusahaan itu didirikan dengan tujuan untuk apa? Pasti untuk memperoleh laba, untuk meningkatkan harga saham, atau untuk meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di mana-mana kalau orang punya usaha pengennya untung, pengennya berjangka waktu yang lama, seperti itu ya. Nah,
Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen itu memperhatikan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Inilah adalah yang ada di ruang lingkup manajemen strategik. Jadi faktor eksternal itu adalah faktor di luar dari perusahaan yang tidak bisa sepenuhnya terkontrol, tidak sepenuhnya bisa ya. Jadi tetap bisa diprediksi untuk menghindari mengecilkan segala resiko, tapi tidak bisa sepenuhnya terkontrol. Itu adalah lingkungan eksternal. Sedangkan lingkungan internal atau faktor internalnya sepenuhnya dapat dikontrol perusahaan. Lalu dengan manajemen strategik ini, baik itu lingkungan yang bisa dikontrol maupun yang tidak bisa dikontrol, dipelajarin, dilakukan agar ke depannya bisa mencapai tujuan tadi, yaitu dengan memperoleh laba ini dan meningkatkan harga saham. Jadi faktor eksternalnya itu apa aja sih? Nah, faktor eksternalnya itu adalah lingkungan industri, lingkungan bisnis makro, seperti ekonomi, politik, hukum, gitu ya. Dia ini dipelajari di manajemen strategik itu nanti dengan mempelajarinya dengan apa sih peluang-peluang yang ada dari luar dan ancaman apa yang ada dari luar. Sedangkan dari faktor internalnya, semua macam manajemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, ya pokoknya yang ada di dalam perusahaan itu adalah faktor internal yang bisa sepenuhnya dikontrol dari perusahaan. Nah, dari lingkungan itulah kita juga bisa mempelajari tentang kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Ini ya, faktor internal dan faktor eksternal ini nanti akan mencapai tujuan perusahaan, yakni untuk mendapatkan laba, harga saham, penjualan dan keberlangsungan hidup ya tujuan perusahaannya ini. Yaitu adanya itu dengan dua lingkungan ini ya. Lanjut. Pokok pembahasan kedua adalah sejarah manajemen strategik. Nah, kita ngomongin sejarah semoga nggak pada ngantuk ya. Jadi awal mula manajemen strategik itu seperti apa sih gitu ya. Nah, mulanya manajemen strategik ini dia itu adalah pengelolaan perusahaan yang amat sederhana dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Model perencanaan strategik yang sederhana ini cuman menitik beratkan pada pemenuhan standar aja teman-teman. Kayak apa? Kayak cuman untuk mencatat tuh penjualan seperti itu ya. Lalu ketika lingkungan bisnisnya berubah dan cenderung tingkat turbulensinya tinggi, lingkungan bisnisnya tuh nggak bisa secara tiba-tiba memberlangsungkan keberlangsungan hidupnya gitu. Jadi perencanaanlah mulai ditingkatkan ya. Perencanaan mulai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, manajemen tidak saja dituntut untuk mengantisipasi masa depan, tapi juga mempengaruhi masa depan itu sendiri. Jadi manajemen itu mulai berpikir gimana nih ya cara untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada nih ke depannya. Nah, dari mulai yang sederhana yang cuma untuk manajemen keuangan aja, akhirnya manajemen berpikir untuk mengantisipasi ancaman-ancaman atau keadaan-keadaan dari luar juga, seperti itu. Seperti saat ini nih, kondisi COVID yang tidak terduga, tiba-tiba ada COVID gitu ya. Nah, pasti semua orang pasti kaget. Nah, dengan adanya manajemen strategik ini diharapkan sudah ada antisipasi bagaimana sih supaya perusahaan tetap berjalan, supaya perusahaan tuh tetap untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan laba, hidupnya terus berlangsung gitu ya. Nah, ini kita pelajarin di manajemen strategik ini. Nah, perhatian manajemen tidak hanya fokus pada manajemen keuangan selanjutnya nih, tapi harus diarahkan pada manajemen produksi untuk mengembangkan kemampuan, pemasaran, terus pelayanan publik, khususnya dalam perumusan dan eksekusi strategi bersaing yang kompetitif. Anggaran dan pengawasan keuangan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka panjangnya, perencanaan strategi perusahaannya, dan manajemen strategiknya. Nah, kemudian manajemen berkembang nih dengan adanya anggaran perusahaan dan pengawasan keuangan. Jadi model ini adalah model perencanaan perusahaan yang dikenal pertama kali oleh pemimpin atau eksekutif perusahaan. Biasanya model ini masih digunakan oleh perusahaan yang relatif muda dan berukuran kecil. Proses dan hasil perencanaannya berada dan bersumber dari pikiran cuman paling atas atau manajemen top atau manajemen puncaknya seperti itu. Nah, perencanaan
manajemen strategi di awal hanya melakukan estimasi kegiatan dan biaya untuk masa 1 tahun yang akan datang. Jadi awal-awal manajemen strategik Anda tuh ruang lingkup yang dilakukan tuh hanya kecil sekali. Seperti itu. Nah, perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, manajemen strategik berkembang nih jadi model tahap kedua, dikenal sebagai perencanaan jangka panjang atau long range planning. Pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan yang ada sebelumnya, tapi konsep teknik, alat analisa pada model tahap pertama sudah digunakan, dikembangkan lagi. Jadi teknik analisa peramalan yang digunakan, dia itu berdasarkan historis atau data sebelumnya. Dengan demikian, anggapan linier juga masih berlaku. Selanjutnya, yang khas dari tahapan kedua ini, mulai dikenalnya pemrograman dan penganggaran. Nah, model kedua ini, model manajemen strategi model kedua ini, dikenal setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tahun ke-50-an lah, seperti itu ya. Saat ekonomi lagi tumbuh-tumbuhnya. Nah, selanjutnya, sejarah manajemen strategi berkembang lagi nih, jadi mode ketiga, yaitu mengetengahkan berbagai konsep dan analisa baru yang disebabkan karena lingkungan bisnis telah banyak berubah. Tingkat persaingan antara organisasi semakin tajam, sehingga diperlukan analisa perkembangan lingkungan strategi. Di sini sesungguhnya pola berpikir strategi dalam manajemen dimulai, dan dasar-dasar dari model manajemen strategi mulai terbentuk. Pada tahap akhir perkembangan model ketiga ini muncul kekhawatiran nih, gimana sih berkurangnya perencanaan yang komprehensif seiring dengan kemandirian unit strategis yang dapat berakibat perbedaan kepentingan organisasi secara menyeluruh dan kepentingan unit strategis. Perencanaan perlu disusun dari 2 arah bersamaan. Nggak hanya cuma di atas, kalau tadi model sebelumnya tuh hanya dipikirkan oleh manajer puncak, tapi kemudian manajemen strategik ini berkembang, jadi perencanaan ini harus juga dari bawah atau dari bottom up planning. Jadi dari atas iya, dari manajer puncak iya, dari karyawan juga memberikan masukan seperti itu. Butuh apa sih perusahaan ini seperti itu ya. Nah, jadi manajemen strategik akhirnya berkembang dengan semakin cerdas, strategi-strategi digabung dengan proses manajemen. Jadi segala sesuatu yang bersifat strategis nggak hanya berhenti sampai perencanaan, sekalipun perencanaan tersebut bersifat global. Nah, strategi operasi juga sangat diperlukan sebab mobilisasi daya dan dana yang diperlukan untuk menggerakkan roda organisasi baru akan terwujud bila perencanaan diikuti oleh tindakan eksekusi pengendalian yang konsisten. Jadi manajemen strategi ini nggak cuma berhenti cuma dari perencanaan, udah direncanaan, lalu harus diaplikasikan. Setelah diaplikasikan, dilihat lagi nih, apakah sudah sesuai perencanaannya. Nah, kalau misalnya belum sesuai, maka dilakukan evaluasi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya tentang hierarki strategik. Nah, hierarki strategik ini ada 2 kategori utama dalam organisasi bisnis. Nah, yaitu organisasi bisnis yang hanya terlibat dalam satu bidang usaha, yakni strategi pada tingkat korporasi atau manajemen pusat. Jadi organisasi bisnis yang cuma punya satu bidang usaha dia itu cuma bertumpu pada manajemen pusat, dan strateginya itu sifatnya fungsional, cuma manajemen produksi doang, cuma manajer pemasaran doang gitu, atau keuangan doang gitu ya. Tapi kalau organisasi yang lebih besar yang terlibat dalam beberapa atau berbagai bidang usaha, maka kategori strateginya itu ada strategi korporasi, strategi bidang satuan bisnis, dan fungsional. Itu yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Nah, apa sih strategi korporasi itu? Strategi korporasi itu memformulasikan strategi di dalam perusahaan besar. Nah, dari perusahaan besar itu pasti akan sulit nih teman-teman. Sebab banyak sekali strategi tingkat bisnis yang sangat berbeda dan memerlukan koordinasi guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Demikian, model strategi yang dipakai adalah portofolio bisnis. Nah, strategi portofolio itu seperti apa? Strategi portofolio adalah tipe strategi tingkat perusahaan yang berhubungan dengan bauran antara unit-unit bisnis dan lini produk yang sesuai dengan satu dengan lainnya. Unit bisnis strategi atau UBS merupakan suatu divisi organisasi yang memiliki misi bisnis, lini bisnis, dan pesaing dan pasar berbeda terhadap UBS lain dalam organisasi yang sama. Selanjutnya, matrik BCG. Matrik BCG itu adalah Boston Consulting Group, mengorganisir bisnis-bisnis dalam 2 dimensi, yaitu pertumbuhan bisnis dan pangsa pasar. Gitu ya. Jadi dia menganalisis tuh pertumbuhan bisnisnya dan pangsa pasarnya seperti apa.
Selanjutnya, strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu apa aja sih? Nah, merumuskan strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis, teman-teman. Di dalam strategi ini ditujukan adalah bagaimana sih cara bersaingnya. Nah, gimana sih cara bersaingnya supaya perusahaan itu tetap berjalan? Pendekatan yang berguna dalam merumuskan strategi bisnis sebaiknya didasarkan atas analisa persaingan yang disebutkan oleh Michael Porter. Apa sih analisis persaingan itu? Nah, jadi si Michael Porter ini melakukan penelitian, yaitu dengan strategi itu dilakukan berdasarkan analisis persaingan. Apa sih analisis persaingan? Yaitu dia itu menganalisis ancaman pendatang baru. Nah, supaya perusahaan itu tetap berjalan, jadi kita harus terus menganalisis nih pendatang-pendatang barunya tuh seperti apa yang dimiliki kekuatan dari pendatang barunya supaya perusahaan kita tuh nggak kalah dari pendatang baru tersebut. Yang kedua, analisis persaingannya itu tentang daya tawar menawar pemasok. Jadi kalau misalnya pemasok nih memberikan daya yang tinggi, pasti kan harga jual naik ya, harga jual dari perusahaan akan naik. Nah, harga jual perusahaan naik, pasti hukumnya tuh permintaan akan menurun. Nah, gimana caranya kalau misalnya si daya tawar-menawar pemasok ini, si pemasok yang memberikan harga tinggi, tapi perusahaan tidak langsung mengalami kerugian. Nah, inilah adalah analisis selanjutnya yang disampaikan oleh Michael Porter dari analisis persaingan. Selanjutnya adalah daya tawar-menawar pembeli. Sama seperti tadi daya tawar-menawar pemasok, daya tawar-menawar pembeli pun sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis, teman-teman. Jadi, gimana caranya supaya pembeli tetap setia dengan produk kita dengan harga yang telah ditentukan gitu, tidak menurun ataupun tidak terlalu tinggi. Nah, selanjutnya adalah daya tawar produk pengganti. Nah, produk kita pasti banyak sekali pesaingnya, banyak sekali produk penggantinya. Gimana caranya supaya produk kita tetap diminati dan tidak tergantikan oleh produk penggantinya. Yang terakhir adalah persaingan antara pesaing. Ya, pesaingnya itu pasti banyak sekali yang pesaing-pesaing yang akan bekerja bersama dengan perusahaan kita nih. Nah, supaya perusahaannya terus berjalan, si Michael Porter ini berbicara tentang menganalisis tentang pesaingnya tuh seperti apa sih yang harusnya kita bisa mengikutinya, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah strategi kompetitif. Nah, strategi kompetitif ini sama dicetuskan oleh Michael Porter ini melibatkan pengambilan keputusan pada interpretasi peran dari fungsi atau departemen, yaitu menyatakan perusahaan tuh harus melakukan diferensiasi. Adalah satu tipe strategi, dia itu strategi kompetitif di mana organisasi berupaya membuat produk atau jasa yang ditawarkan berbeda dengan pesaingnya. Organisasi dapat menggunakan iklan, fitur produk yang beda, pelayanan atau teknologi baru untuk mencapai persepsi produk yang dianggap unik. Lalu kepemimpinan biaya atau cost leadership merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi secara agresif berupaya menjadi lebih efisien. Nah, yang ketiga adalah fokus, satu tipe strategi kompetitif yang menekankan pada konsentrasi terhadap suatu segmen pasar. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita lakukan nih, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak? Materi dari pertemuan pertama ini adalah segini dulu, teman-teman. Nah, dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Siapa itu yang mau bertanya? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Mas Alvito ya? Iya, Bu. Boleh. Kalau manfaat manajemen strategik itu apa ya, Bu? Oke, Mas Alvito bagus banget nih pertanyaannya. Manfaat manajemen strategi itu apa sih, teman-teman, kita pelajari ya? Nah, dari teman-teman ada dulu nggak yang mau jawab dari pertanyaan Mas Alvito ini? Kira-kira dari pemikiran teman-teman apa sih manfaat kita mempelajari manajemen strategi? Batri mau menjawab, Batri? Iya, Bu. Saya mau. Boleh. Silakan, Batri. Manfaat dari manajemen
strategik itu untuk mencegah terjadinya masalah dari dalam dan dari luar, karena semuanya udah dipersiapkan terlebih dahulu, Bu. Oh, menurut Mbak Tri itu untuk mengatasi ancaman dari dalam dan dari luar gitu ya. Iya, Ada Bu. lagi nggak teman-teman sebelum kita bahas nih? Ada lagi nggak yang mau jawab pertanyaan dari Mas Alvito? Manfaat kita mempelajari manajemen strategi itu apa sih? Bu, saya mau menambahkan, Bu. Boleh Mbak, silakan. Semangat banget nih kayaknya Mbak Septia nih. Manfaatnya itu antara lain meningkatkan motivasi karyawan karena aktif dalam merumuskan strategi. Nah, betul sekali. Jadi kalau kita rangkum nih, manfaat manajemen strategi itu adalah jadi kalau si pemimpin dia itu akan kalau ada masalah, dia itu sudah ada framework-nya gitu ya. Jadi itu dia sudah ada perencanaannya, gimana sih masalah ini diselesaikan gitu ya. Selain itu, benar kata tadi teman-teman, kata Mbak Tri dan kata Mbak Septia, manfaat manajemen strategi itu digunakan untuk mencegah terjadinya masalah karena dia sudah dipersiapkan dulu seperti awal tadi kita ya, direncanakan dulu seperti apa sih strategi untuk perusahaan berjalan. Yang kedua, penolakan akan perubahan terus berkurang. Perubahan kan pasti terus ada ya. Karena sudah dipersiapkan sebelumnya, maka penolakan akan perubahan itu akan berkurang karena selalu ada antisipasinya. Selanjutnya adalah perusahaan akan melakukan segala kegiatannya itu dia lebih efektif gitu ya, karena semuanya sudah diarahkan, sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan benar kata tadi Mbak Septia, keterlibatan karyawan itu jadi lebih termotivasi karena tadi ya nggak cuma manajemen saja yang memberikan masukan, tapi karyawan atau bottom up itu juga bisa memberikan masukan gimana strategi yang dapat dilakukan di perusahaan. Jadi menimbulkan motivasi nih untuk semangat lebih bekerja agar dia mempunyai andil supaya perusahaan itu tetap berjalan. Yang selanjutnya adalah semua keputusan yang dilakukan manajemen perusahaan itu cenderung tepat karena sudah dianalisa dulu, lalu dilakukan evaluasi seperti itu. Gitu ya teman-teman manfaatnya. Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang lagi ditanyakan, karena kita melakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus, secara sinkronusnya kita sudah melakukan tatap muka ini. Nah, selanjutnya teman-teman silakan melakukan pembelajaran asinkronus itu dengan melakukan submit tugas kalian. Kalian tinggal menjawab soal-soal yang ada di sini. Kalian tuangkan pemikiran kalian, kita ketik lagi, kita klik. Nanti kalian jawab pertanyaannya, lalu kalian submit di kelas kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas bantuannya, atas pertemuannya kali ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu dan jangan lupa tugasnya di-upload ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.